pemerasan. Pemerasan itu juga berasal dari KUHP. Pemerasan itu tentu yang bisa melakukan pemerasan ya pegawai negeri. Memeras dari 423 KUHP. 423 menjadi pasal 12E kecil, 12F kecil, 12G kecil. Ya, beri sesuatu. Jadi dosen, kalau werving itu termasuk pemerasan? Ya, Werving tergantung perbuatannya, tergantung omongannya juga, tergantung janjinya seperti apa. Kesepakatan. Werving itu bisa penipuan 378 loh. Werving itu kan bisa juga pelaku, saya misalnya ngaku, padahal saya dinasnya di batalion gitu, batalion 201, datangi ke masyarakat yang punya anak muda-muda yang kira-kira mau masuk. Saya bisa loh masukkan anakmu jadi tentara, saya panitia, pansel, panitia daerah, asal bayar 300. Sama dengan sengaja menggunakan nama palsu. Kalau nama palsu jarang Pak, karena udah saling kenal. Dia udah tahu namanya saya Agus, nggak mungkin saya pakai nama Amir. Martabat palsu. Nah kalau martabat bukan panitia, bukan panitia. Yang kebohongan ini. Tahu bohong kan? Pernah berbohong, itu termasuk rangkaian kebohongan. Janjikan dia supaya kalau kamu mau ngasih uang, lurus lewat saya. Begitu dia ngasih uang, menggerakkan orang supaya dia menyerahkan barang. Itu namanya menipu. Nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan, tipu muslihat. Pola itu bisa juga. Tapi kalau ini enggak Pak, ini maksa. Oh, dipaksa nggak mau. Ada yang maksa, ada yang potong uang. Nah, biasanya kalau pemotongan itu, misalnya ini yang banyak kejadian, Kementerian Agama memberikan dana COVID untuk pesantren-pesantren Jawa Timur. Ada 100 pesantren. Kemarin satu ini 10 juta. Kalau pembayarannya 3 kali, termin pertama 20%, 30%, 5 tiap termin 5 juta. Nah ini termasuk. Jadi werving itu kalau pola motong kan nggak mungkin dong dia. Tapi biasanya yang dipakai adalah penipuan. izin dosen, kadang kan mereka minta tambahin dosen. Kalau nggak kamu tambahin, gugur loh ini, nggak ada dosen itu dosen. Ya suap, suap, menerima sesuatu. Nah, itulah kelemahannya, bukan kelemahannya. 378 penipuan tadi. Nah, ini kan alternatif. Hakim boleh milih apakah mau dibuktikan ini. Nah, biasanya dipertimbangkan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka hakim memilih dakwaan kedua. 378. Kepala Desa Aceh saya cerita itu cuma 3 juta Pak. Tipikor juga. 12 ini juga. Apalagi kalau argumen kecil ya. Korupsi itu kan, suap itu kan nggak mengenal nilai kecil berapa nilai. Hanya mengenalnya kalau nanti di bawah 5 juta, bisa pakai pasal sendiri. Itu banyak. Nanti Izin dosen, izin bertanya. Ya. Mahasiswa karena izin bertanya masalah pemerasan ini dosen. Contoh ada suatu kasus, jadi seorang anggota TNI dengan seorang perempuan itu melakukan suatu hubungan. Ternyata perempuan ini udah hamil duluan. Akan tetapi dia mengancam dengan cara dia memeras anggota TNI ini apabila tidak menikahi dia harus membayar dengan uang sebesar 50 juta atau 100 yang juta. memeras, yang minta perempuan itu. Siap perempuan. Hamil duluan itu maksudnya sebelum berhubungan dengan dia sudah hamil. Siap. Tapi yang TNI ini nggak tahu. Oh. Tapi karena dia takut, mau tidak mau dia dijebak. Jadi apakah itu salah satu unsur pemerasan atau bagaimana itu? Kalau ini unsurnya harus pegawai negeri nih Pak.
Pemerasan yang dimaksud di pasal-pasal tipikor itu 12 EFE ini pegawai negeri, PN atau penyelenggara negara. Ini tidak termasuk ke sipil. Kalau SYL yang Syahrin Yassin Limpo itu termasuk berarti dengan kasus Firly yang sekarang ini lagi mencuat. Kan kalau dia SYL-nya nggak bisa dilakukan meras. Nah, kalau nanti Pak Firly-nya itu Anda tahu seperti apa, kita kan belum tahu. Siap. Meskipun di TV memeras gitu. Siap. Tapi mungkin ya nanti kita lihat seperti apa perbuatannya. Menguntungkan. Ini sama dengan pasal 2, pasal 3, menguntungkan dia sendiri, bisa menguntungkan orang lain. Nah, secara melawan hukum. Nah, melawan hukumnya kembali ke teori formal dan material. Ini dirumuskan, berarti nanti ini harus dibuktikan bahwa dia minta itu, maksa. Memeras itu kan memaksa mintanya dengan kekerasan, ancaman. Tapi kalau motongnya itu yang pasal 12 F itu nggak ada hak dia, maka harus dibuktikan melawan hukumnya. Nggak ada kewenangan kepala dinas Kadis Agama provinsi motong uang bantuan dari pemerintah pusat untuk pesat. Berarti kalau dia nggak punya hak motong, berarti melawan. Melawan hukum itu kan bisa diartikan sama dengan tanpa hak. Sekretaris dinas, Pak Lurah, Pak Camat, Lurah juga ada Pak yang minta. Itu ada bantuan bencana alam di Nusa Tenggara Barat, banjir bandang, tiap kepala keluarga yang rumahnya rusak berat dapat 50 juta, rusak ringan 30 juta, nanti 10 juta. Nggak bayangkan kalau satu kampung itu berapa miliar. Oleh kepala desa potongin juga itu satu keluarga, nggak usah banyak-banyak lah, 2 juta ya. Dan berapa? Kena ini juga. Penjelasan di bukunya Pak Sianturi yang dimaksud memaksa itu dengan kekerasan. Nah, kalau yang tadi ancaman kekerasan itu yang cewek itu tadi. Nah, itu ancaman kekerasan. Kalau kamu nggak nikahin saya, tak lapor. Tapi karena dia sipil, nggak bisa kena. Nah, yang kedua ini yang agak mudah. Nah, sama unsurnya. Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, memotong pembayaran. Nah, tentara banyak juga ini. Uang satunya dipotong nggak? Enggak. Saya yakin kalau STM nggak pernah. Honor juga. Honor enggak. Kepada pegawai negeri penyelenggara negara, banyak ini pakai. Tadi mau kepala dinas sosial, kepala dinas kesehatan, kepala dinas kesehatan itu uang COVID itu kan besar. Ya kabupaten itu COVID itu distribusinya kan banyak. Kan dimainkan uang-uang bantuan apa gitu kan. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang seolah-olah merupakan utang. Jadi bentuknya ada 3. Itu yang namanya pemerasan dari KUHP tadi. Ini masing-masing ada pasal. Yang 12E itu berasal dari 423 KUHP. Yang F itu dari 425 KUHP. Yang G dari 425 kedua. Ini suap di KUHP 418, 419, 420 masuk korupsi, di KUHP dihapus. Terus kemudian penggelapan jabatan tadi 415 KUHP masuk ke sini. Kemudian pemerasan dari 423, 425 satu kedua masuk ke 12E. Jadi pertanyaan dosen masih berkaitan dengan WRP ini dosen. Karena kejadian dosen itu Ya. WRP dilaporkan bukan oleh
si penyuap, tetapi dilaporkan oleh orang lain. Salah satu orang tua yang anaknya digugurkan, digantikan oleh yang nilainya di bawahnya yang masuk. Sampai pengadilan, dosen, si saksi yang sebagai penyuap itu tidak mempermasalahkan, oh ini bukan suap kok, ini ucapan terima kasih, tetapi tetap kena dipidana, dosen. Apakah delik itu bisa diadukan oleh orang lain atau hanya oleh korbannya, dosen? Sudah belajar pemacaran? Laporan dan pengaduan dan beda. Pasal 1 angka berapa kuhap dan pasal 1 angka berapa. Kalau ngadu itu isinya ada meminta kepada penegak hukum untuk memproses, itu namanya pengaduan. Tapi laporan tidak berisi itu, hanya melaporkan. Yang boleh melaporkan siapa saja, Pak. Mau saksi yang menyuap, mau orang lain boleh aja kalau sekedar laporan satu. Tapi kalau ngadu, orang-orang tertentu yang diberi hak mengadukan. Dan deliknya tertentu, ada delik delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik yang dapat dituntut karena jabatan. Laporan bisa dilakukan oleh siapa saja, tergantung pomdamnya. Kalau pomdamnya mau menerima laporan itu, kemudian dipanggil, periksa, bisa menjadi perkara. Berdasarkan laporan itu, kemudian dikembangkan. Terus kemudian ketemulah alat buktinya. Betul dia terima berdasarkan laporan yang hanya sepotong tadi. Kemudian ditanyalah si pelakunya tadi, betul saudara menerima? Iya Pak. Menerima berapa? 100 juta. Loh ini terima kasih. Nggak ada istilah terima kasih. Pokoknya dia nerima. Di Pusenip itu kan ada Pak. Nggak banyak, cuma 15 juta. Itu juga ucapan terima kasih Pak. Karena dia lulus, saking senangnya dikasih. Ada yang laporan juga seperti itu. Nah suap kan nggak ada. Tadi pasal 5 ayat 2 kah? Pasal 11 kah? Nggak ada unsurnya. Khususnya yang tidak berkaitan dengan supaya dia berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban. Kalau itu nggak bisa. Karena itu harus dibuktikan. Tapi kalau yang pasal 11 tadi kan nggak ada unsur itu. Nggak ada unsur bahwa pemberian itu untuk menggerakkan dia supaya dia berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan. Pasal 12 nggak ada unsurnya itu. Pasal 11. Nah, sehingga bisa ini pasal 11. Maka ancamannya ringan.